Pelecehan seksual kembali terjadi di bus Transjakarta. Sebelumnya terjadi pertengahan Oktober lalu, korbannya seorang perempuan. Sementara Kamis kemarin pelecehan kembali terjadi, korbannya seorang pria. Sang korban melawan. Kita bahas soal keamanan di Transjakarta, sudah bergabung bersama kami secara virtual Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Transjakarta, Bapak Anang Rizkani Nur. Pak Anang, selamat malam. Selamat malam. Pak Anang, terima kasih atas waktu Anda. Pak Anang, menjadi sorotan kembali keamanan di Transjakarta. 2 bulan berturut-turut terjadi pelecehan seksual. Ini yang terekspos ya. Apa evaluasi Transjakarta, Pak Anang? Pertama, bahwa pelecehan seksual ini bukan masalah transportasi, tapi masalah sosial yang kebetulan ada di sini. Nah, yang kita lakukan sudah banyak, mulai dari pencegahan sampai penanganan dan kemudian tindak lanjut. Untuk pencegahan, kita telah mempunyai kamera yang ada di bus maupun di halte yang akan bisa mengawasi tindak tanduk atau perilaku masyarakat di sana yang kemudian bisa kita tarik apabila terjadi kejadian yang tidak diinginkan seperti pelecehan seksual. Yang kedua yang kita lakukan adalah membuka jalur laporan, baik melalui sosial media, yaitu melalui Twitter dan Instagram maupun telepon 24 jam. Dan kemudian kita mempunyai tim yang siap melayani selama 24 jam tersebut. Selain itu, kita juga menambah petugas 1.800 petugas selama tahun depan itu juga akan kita tambah lagi, sehingga petugas-petugas di halte maupun di bus itu bisa mencegah ataupun menangani apabila terjadi pelecehan seksual atau kejadian yang lain. Selain itu, kita juga menyediakan bus pink. Bus pink ini adalah bus yang khusus untuk wanita. Ini kita lakukan juga untuk mencegah terjadinya atau meminimalisir terjadinya tindakan pelecehan seksual. Hal-hal itu yang telah kita lakukan. Masalah utamanya adalah pertama, tidak semua korban itu berani melaporkan karena secara psikologis kejadian tersebut akan membuat korban itu merasa takut ataupun malu sehingga tidak melaporkan, atau kalau melaporkan pun bisa setelah beberapa jam setelah sampai rumah dan sebagainya, sehingga setelah mereka menulis di media sosial, si pelaku tersebut sudah tidak ada karena sudah beberapa jam sebelumnya, atau memang sama sekali tidak berani melaporkan itu, atau tidak mau melanjutkan laporan itu kepada kepolisian. Itu yang terjadi pada kejadian yang terakhir. Itu bisa kita maklumi karena korban merasa trauma, merasa malu, merasa takut. Selain itu juga kita lihat proses di pelaporan itu memakan waktu, sehingga korban yang karena ini transportasi umum yang ingin segera pulang dan sebagainya untuk dimintai keterangan kembali, mereka agak enggan atau tidak ingin melanjutkan itu. Nah, ini halangan-halangan atau kendala yang kita alami untuk menangani korban. Tetapi beberapa kasus itu memang akhirnya bisa kita tangani karena korban segera melaporkan atau saksi atau orang yang melaporkan itu segera menangkap kamera, lewat kamera, dan kemudian melaporkan kepada petugas. Ada kejadian lain yaitu terduga pelaku itu setelah lolos di percobaan pertama, itu kemudian beberapa hari kemudian masuk ke fasilitas kita dan sudah tertangkap kamera. Karena tertangkap kamera maka kemudian kita tangkap, dan itu yang
terjadi juga di beberapa kejadian sebelumnya. Oke. Jadi itu secara umum. Ya, baik. Pak Anang, saya ingin bertanya, sebenarnya apa SOP yang sudah disiapkan oleh Transjakarta jika terjadi hal seperti ini? Saya tidak ingin membahas dari perspektif korban karena Anda tadi sudah mengatakan dan kita tahu betul bagaimana kondisi korban ketika menjadi korban pelecehan seksual. Tapi saya ingin tahu bagaimana perspektif dari SOP Transjakarta ketika ada laporan, kemudian pelaku ditemukan, apa yang dilakukan terhadap pelaku dan bagaimana Transjakarta memastikan agar pelaku tidak melakukan hal yang sama, entah di halte yang sama atau di halte-halte yang lain? Satu, pertama adalah ketika laporan itu, tadi sudah saya sebutkan, laporan bisa beberapa ya, Ya, masih ada di halte atau di bus, kalau itu terjadi langsung ditangkap. ya, Masalahnya adalah kalau sudah pulang, sudah beberapa jam. Nah, kalau kejadian itu, SOP-nya adalah kita tarik CCTV-nya, ya. lalu kita pelajari. Dan kemudian kita sebar kepada seluruh pengamanan di wilayah kita atau di seluruh fasilitas kita. Dan di beberapa kejadian itu kita tangkap beberapa hari setelahnya. Karena terduga pelaku itu memasuki fasilitas kita setelah beberapa hari. Ya. Nah, yang menarik adalah petugas kita pun sudah kita training untuk bagaimana menangani korban. Ya. Karena menangani korban itu tidak mudah. Jadi kita harus sabar, kita harus bujuk agar mereka tenang, baru kemudian diproses lebih lanjut agar mereka berani melaporkan. Tidak sedikit yang mengatakan bahwa saya sudah tidak ingin melaporkan kembali dan kemudian pulang. Nah, ini situasi yang kita hadapi. Tapi SOP-nya seperti itu. Jadi kita punya kamera di halte maupun di bus yang kemudian kita tarik untuk menjadi bukti apakah terjadi kejadian yang dilaporkan atau tidak. Dan ingin memastikan saja, apakah kemudian data mereka para pelaku pelecehan seksual ini kemudian tersimpan dan dipastikan para petugas bisa mengenali mereka jika masuk ke halte A, B, C, D, dan E. Karena kan ini perilakunya berulang, Pak Anang. Benar, jadi kita punya hal tersebut, tetapi harap diingat setelah misalnya korban itu menyatakan tidak ingin melanjutkan, kami tidak bisa menolak apabila mereka akan memasuki wilayah kita lagi. Tetapi bagi terduga pelaku yang kemudian kita identifikasi dan kemudian memang korbannya mau melaporkan, apabila masuk ke fasilitas kita, itu akan kita tangkap. Oke, kemudian terduga pelaku itu apakah di blacklist juga? Tidak seperti itu, karena yang terduga pelaku itu tergantung kasusnya. Kalau kasusnya kemudian atau korban tadi tidak ingin melanjutkan, kita tidak bisa memblacklist mereka. Oke, Pak Anang, kalau misalnya sekarang dilihat, pertanyaan banyak pihak sekarang, apakah mitigasi kemudian sudah dilakukan beberapa hal? Pak Anang juga kemudian teman-teman dari Transjakarta, dari pihak darat, pihak yang di lapangan juga berulang kali sering mengingatkan hati-hati. Tapi apakah ada jenis notifikasi lain yang bisa kemudian atau sistem yang kemudian sedang disiapkan oleh Transjakarta yang bisa betul-betul memberikan jaminan keamanan terutama bagi pengguna, laki-laki ataupun perempuan? Satu, apabila kita melihat ada beberapa pelanggan yang dicurigai akan melakukan tindakan tertentu yang akan merugikan orang lain, kita akan dekati lalu himbau untuk tidak memasuki fasilitas kita. Itu pertama. Yang kedua, kita juga mempunyai petugas di bis maupun di halte. Apabila atau
petugas kita akan segera memastikan apabila terjadi atau ada orang-orang yang diduga melakukan atau potensial melakukan tindakan yang merugikan orang lain, maka petugas itu akan meminta bus untuk berhenti di halte selanjutnya Ya. untuk segera ditangani oleh petugas. Pak Anang, dari beberapa kasus yang sudah terjadi di Transjakarta, apakah ada jam-jam rawan yang ditengarai menjadi potensial sekali untuk terjadinya pelecehan seksual di moda Transjakarta? Itu sangat random, bisa terjadi di pagi, siang maupun malam. Itu yang kita lihat. Tetapi yang jelas di jam-jam sibuk itu bisa terjadi potensi yang lebih atau yang padat begitu, potensi itu bisa lebih besar. Artinya sekarang ketika sudah beroperasi sampai malam 24 jam itu kan ada sekarang sistem yang harus betul-betul lebih rigid lagi kan Pak Anang? Betul, jadi petugas kita sudah menjalani training untuk bisa mencegah maupun menangani secepat mungkin. Dalam waktu singkat, apabila sudah ada laporan, itu segera tersebar ke seluruh 300 halte kita, sehingga kita bisa melihat pergerakan itu apabila si terduga pelaku masih ada di fasilitas kita. Pak Anang, yang diinginkan para pengguna itu sederhana sekali, rasa aman dan nyaman gitu ya, ketika sedang bergerak mobile dari satu titik ke titik lain. Apa jaminan yang sekarang bisa diberikan oleh Transjakarta, Pak Anang? Yang jelas kita telah mempunyai sistem yang bisa mencegah agar terminimalisir kejadian itu, karena kita telah mempunyai kamera, mempunyai petugas, dan mempunyai pelaporan yang siap 24 jam. Itu yang kita lakukan dan kita punyai agar masyarakat merasa aman memasuki fasilitas Transjakarta. Ya, apa yang Anda ingin sampaikan sekarang kepada seluruh pengguna Transjakarta? Satu, terima kasih apabila masyarakat telah berani memberikan laporan apabila mengalami ataupun melihat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita himbau agar masyarakat tetap waspada dan berhati-hati dan segera melaporkan apabila melihat atau mengalami kejadian. Ya, baik Pak Anang, terima kasih sekali lagi sudah bergabung malam hari ini di CNN Indonesia Prime News. Semoga pernyataan Anda tadi bisa menenangkan para pengguna transportasi, terutama Transjakarta, moda transportasi Transjakarta. Pak Anang, terima kasih banyak. Selamat malam. Terima kasih. Malam.